Teman-teman mahasiswa program pertukaran Merdeka Bela Negara, tibalah kita pada sesi berikutnya, yaitu sesi hands-on. Yang akan memaparkan pada sesi kedua ini adalah 2 orang asisten dosen yang sudah setiap harinya merupakan punggawa dari bagian High Performance Computing di Universitas Gunadarma yang selama ini mentori gitu ya, mendampingi berbagai lembaga ataupun di internal Gunadarma maupun di luar Gunadarma dalam pelaksanaan kegiatan workshop di bidang data science. Mereka berdua adalah, saya kenalkan dulu, yang pertama adalah Kak Ananda Bayu Aji, Sarjana Komputer, dan yang kedua adalah Kak Vanka Ari Reza. Kak Ananda Bayu Aji ini, Eskom ini adalah alumni atau lulusan dari program studi informatika Universitas Gunadarma yang risetnya itu juga terkait dengan data science. Jadi pasti ya saat membawa sekarang ini atau hari ini atau siang ini akan memandu teman-teman semuanya dalam hands-on di sesi kedua ini. Dan juga Kak Vanka Ari Reza ini adalah juga mahasiswa semester 7 di program studi Sistem Informasi Universitas Gunadarma, yang juga saya sudah katakan tadi di bagian yang sama dengan Kak Ananda Bayu ya, di bagian HPC, dan memang mendampingi berbagai peserta dari kegiatan workshop data science di Gunadarma. Karena pesertanya workshop sendiri juga dari dalam Gunadarma, tapi sebagian besar juga dari luar Gunadarma. Baik, saya berikan waktu sekitar kurang lebih 15 menit ya Kak Bayu dan juga Kak Vanka untuk pemaparannya, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi lagi dengan waktu yang sama sehingga bisa menggali lebih dalam lagi seperti apa aplikasi atau bagaimana penyiapan data terutama penerapannya kalau misalnya data-datanya di sektor pemerintahan, mungkin gitu kali ya Mas Bayu dan juga Kak Vanka. Silakan waktu dan jaringan saya berikan kepada teman-teman semua. Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Lintang untuk memoderatori kesempatan pada kali ini. Jika tadi Pak Made sudah membahas mengenai penerapan data science di bidang pemerintahan, di sini kita akan mencoba melakukan hands-on untuk data preparation dan visualisasi data. Nah, kebetulan untuk di sini kita bakal menggunakan data sintetis. Jadi datanya ini tidak begitu real, saya buat sendiri, tapi yang bertemakan tentang pemerintahan gitu. Untuk tahap pertama, seperti biasa ya, mungkin teman-teman juga sudah mencoba di hands-on PMM-nya masing-masing. Di sini kita bakal mengimport library-library yang diperlukan. Di sini kita akan menggunakan Pandas untuk pengelolaan datanya. Kemudian NumPy untuk jika nanti sekiranya kita akan melakukan operasi-operasi matematik. Kemudian untuk visualisasi di sini kita menggunakan 2, yaitu Matplotlib dan Seaborn. Nanti juga untuk Kak Bayu akan menunjukkan satu library tambahan, yaitu ada namanya Plotly. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah dataset. Di sini mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang bertanya bagaimana cara membuat dataset. Di sini kita akan mencoba membuat dataset sintetis ya teman-teman. Jadi untuk data-data di sini itu saya tekankan sekali lagi itu tidak real. Ini saya buat sendiri untuk mencontohkan hands-on pada siang hari ini. Di sini pertama-tama kita akan membuat sebuah kode kota. Di sini saya simpan di variabel kode dengan macam-macam kode kota-kota yang sudah saya deklarasikan. Kemudian untuk kota-kotanya di sini untuk kota-kotanya di sini kita lengkapi. Kalau yang di atasnya ini hanya kode-kodenya, di
Di sini untuk lengkap kodenya, lengkap nama-nama kotanya, ada Jakarta, Bogor, Depok, dan lainnya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah variabel populasi, di mana di sini akan menyimpan data-data jumlah populasi dari setiap kota. Di sini ada beberapa yang saya gunakan np.nan, itu saya misalkan untuk data yang kosong atau missing value. Di sini nanti kita lihat untuk contoh bagaimana sih cara menangani data-data yang kosong atau NaN ini. Kemudian setelah tadi data-datanya sudah kita deklarasikan, di sini kita akan membuat data frame-nya. Jadi yang tadinya di sini masih berbentuk dictionary, di sini kita akan coba buat menjadi bentuk data frame. Di sini saya simpan di variabel df1. Untuk df1 di sini kita akan menggunakan library pandas. Mungkin teman-teman sudah tahu. Kemudian untuk fungsinya kita akan menggunakan fungsi data frame, di mana untuk parameternya kita masukkan variabel kode dari asalnya dari sini. Kemudian begitu juga untuk data kota dan populasi, kita di sini menggunakan variabel pandas yang sudah kita singkat menjadi PD, dan menggunakan fungsi data frame begitu. Selanjutnya di sini kita akan menyatukan data frame kita yang tadinya masih ini, kalau kita print ini masih terpisah-pisah, dan di sini kita satukan menggunakan fungsi concat dengan parameter masukan data frame pertama ini, data frame kedua ini, dan data frame ketiga. Untuk aksis itu untuk setting barisnya, jadi aksis 1 ini artinya baris. Jadi kita akan menyatukan 3 data frame ini menjadi 3 baris. Nah, jika sudah kita satukan, di sini kita mulai menampilkan datanya. Di sini kita simpan di variabel df. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Untuk kode kotanya seperti yang sudah kita masukkan sebelumnya, terus untuk nama-nama kotanya juga begitu. Begitu juga untuk populasi. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, di sini akan ada nilai none atau not a number, atau biasa disebutnya nilai kosong, atau dalam bahasa Inggris itu missing value. Nah, setelah kita melihat data kita, di sini ada suatu sintaks khusus untuk pengecekan nilai none. Jika teman-teman bisa melihat ini nilai none-nya dari tampilan data, karena ini datanya sedikit, hanya ada 14 data. Tapi jika untuk datanya itu ada ratusan ribu atau mungkin ribuan, mungkin teman-teman perlu fungsi yang namanya ISNA. Nah, ISNA ini akan menampilkan data apa yang memiliki nilai nol atau none tadi. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini disebutkan bahwa ada 3 data nol pada kolom populasi. Jika kita lihat kembali, benar ya teman-teman, di sini ada 1, ada 2, dan ada 3. Jadi begitu fungsi dari ISNA itu pengecekan nilai none. Kemudian gimana sih agar nilai none ini bisa diisi gitu, atau bisa terselesaikan permasalahannya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya teknik imputasi. Nah, teknik imputasi ini pada dasarnya dia akan mengisi nilai kosong dari sebuah dataset. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk mengisi nilai kosong dari sebuah dataset, kita akan menggunakan teknik namanya imputasi. Nah, untuk kodenya itu sendiri, kita akan menggunakan perintah fillNA, di mana fillNA ini akan mengisi setiap nilai NaN atau nilai kosong dari dataset kita sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengisi nilai kosongnya menggunakan rata-rata dari populasi ini, nilai-nilai populasi. Jadi di sini untuk parameter fillNA-nya kita akan menggunakan perintah df.mean. Nah, di sini setelah kita coba jalankan,
di sini akan ada error, it's okay. Selama program berjalan, it's okay. Di sini dia hanya mengingatkan jika datanya kita hanya melakukan pengisian data untuk numerik, nilai numerik di sini, numerik only. Kemudian jika kita cek kembali menggunakan perintah isna, di sini bisa kita lihat sudah 0 semua, artinya semua data kosong sudah terisi, terutama di kolom populasi. Kemudian jika kita tampilkan kembali di sini, yang tadinya NaN di kota Jakarta sudah terisi dengan nilai rata-rata dari populasi dataset keseluruhan. Begitu juga untuk di kota Bekasi ini. Oke, kemudian bagaimana sih misalkan teman-teman kurang suka nih dengan tampilan data yang float atau desimal seperti ini, ada titik di belakangnya. Di sini kita akan menggunakan perintah .astype untuk mengubahnya menjadi nilai integer. Nah, integer ini untuk dalam matematis sama saja seperti nilai bilangan bulat, begitu. Di sini untuk sintaksnya kita deklarasikan, kita akan mengambil kolom populasi dari data frame DF. Kemudian dari data frame populasi ini, kita setting menggunakan perintah astype untuk mengubah yang tadinya float di sini menjadi sebuah integer atau bilangan bulat. Nah, nanti ketika teman-teman tampilkan kembali data kita, yaitu data DF, nilai yang tadinya desimal, ada titik 000 di belakangnya sudah berubah menjadi bilangan bulat atau dalam pemrograman disebut tipe data integer. Kemudian di sini kita akan mencoba mengkategorikan nilai populasinya menjadi ini nanti, apakah populasinya lenggang atau sepi, standar, dan padat. Tapi sebelum itu kita akan menggunakan fungsi yang namanya linspace. Linspace ini nanti dia akan mendeteksi nilai minimal dari populasi dan nilai maksimal dari kolom populasi di dataset kita, dataset DL. Nah, kemudian untuk jumlah elemennya kita masukkan 4. Kenapa 4? Karena berdasarkan fungsinya, jika kita ingin membuat 3 kategori seperti ini, lenggang, standar, dan padat, untuk jumlah elemen dari linspace-nya itu harus lebih 1. Jadi misalkan kita akan membuat 3 kategori di sini, maka untuk jumlah linspace-nya kita harus masukkan 4. Ya, jadi jumlah linspace, jumlah elemen pada fungsi linspace harus +1 dari kategori yang akan kita buat. Ya, jumlah elemen pada fungsi linspace harus +1 dari kategori yang akan kita buat. Nah, setelah kita menjalankan kode dengan mencari nilai minimal dan maksimal menggunakan bantuan fungsi linspace, di sini kita akan melakukan binning data. Disebutnya teknik ini binning atau kategorisasi. Di sini pertama kita deklarasikan dulu kategorinya, mau apa aja. Di sini kita kategorikan lenggang, standar, dan padat. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah kolom baru begitu, namanya tingkat populasi. Kemudian kita akan menggunakan perintah .cut. Untuk parameter pertama, di sini kita akan menilai kategorinya berdasarkan populasinya, berdasarkan kolom populasi. Terus untuk parameter keduanya, kita masukkan bins berasal dari sini, fungsi linspace tadi. Kemudian untuk labelnya itu nanti jadi outputnya ini. Label kita ambil dari kategori ini, nanti isinya lenggang, standar, dan padat. Kemudian untuk include lowest-nya kita setting true. Kemudian setelah kita melakukan teknik binning pada sel ini, kita tampilkan datanya, nanti akan muncul kolom tambahan, yaitu tingkat populasi. Jadi di sini akan terlihat kategorinya, misalkan untuk Jakarta dengan populasi 32.000 sekian, itu dia masuk dalam kategori standar.
Misalkan di sini untuk Pulau Belitung dengan populasi 74.000 dia masuk ke kategori padat, dan di sini Batam dengan nilai populasi 28.000 termasuk dalam kategori lenggang. Kemudian di sini kita akan mulai menyimpan, seperti biasa teman-teman selama ini kan di hands-on PMM-nya menggunakan format data CSV. Nah, jika sebelumnya ini kan kita belum simpan dalam bentuk CSV, di sini ada perintah untuk menyimpan data frame kita menjadi bentuk CSV. Di sini kita panggil dulu nama data frame-nya def, kemudian menggunakan fungsi toCSV. Kemudian di dalam kurungnya untuk parameter pertama ini nama filenya apa yang untuk disimpan, kemudian untuk indeksnya kita setting file. Nanti di lokal komputer teman-teman, kalau di sini saya menggunakan server, ini akan tersimpan ini populasi sintetis sesuai dengan yang kita deklarasikan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan fungsi log, yaitu untuk mengakses record dengan indeks tertentu. Misalkan di sini indeks ke-10, berarti kita akan menampilkan data indeks ke-10-nya saja, yaitu kota Surabaya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, di sini nanti ketika kita jalankan, output-nya akan keluar untuk kodenya itu SBY, kota Surabaya dengan populasi 38.000 dan tingkat populasi standar, sesuai dengan record ini atau data ini, urutan ke indeks ke-10. Kemudian teman-teman juga yang tadinya mengakses menggunakan nomor indeks ini, 0 sampai dengan 13, teman-teman juga bisa ubah untuk setting indeksnya menjadi kode. Kalau yang tadinya ini kan kode merupakan salah satu kolom data, di sini kita bisa setting menjadi suatu kolom indeksnya. Maaf, Kak Vanka, waktunya tinggal 1 menit lagi untuk paparannya. Mungkin Siap, mungkin walaupun memang masih ada waktu 15 menit untuk diskusi sih, apa mau digunakan waktu diskusinya untuk presentasi, silakan. Kalau ini untuk paparan tinggal 1 menit lagi. siap Bu, akan coba saya percepat ya Bu. Baik, kemudian ini untuk indeks ya teman-teman. Di sini menggunakan perintah set index dan kita mendeklarasikan nama kolomnya. Terus ketika kita visualisasikan, di sini indeksnya akan berubah menjadi kolom kode. Nah, terus sama menggunakan perintah .log juga, tapi di sini kita deklarasikan kode kotanya. Misalnya di sini DPK, hasilnya nanti kita akan menampilkan data dari Depok, kota Depok. Gitu. Nah, mungkin untuk visualisasi akan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Izin juga untuk Bu Moderator, Ibu Lintang, mungkin kita akan sedikit overtime ya Bu. Iya, nggak apa-apa, karena memang sebenarnya masih ada waktu untuk teman-teman di sesi hands-on ini, tapi pada saat untuk sebenarnya untuk sesi diskusi, tapi nggak apa-apa diambil. Jadi nanti sesi diskusi saya akan atur supaya tidak terlalu overtime. Silakan, Mas Bayu, Yep. untuk melanjutkan. Yep. Baik, terima kasih kepada Mas Vanka sebelumnya. Saat ini saya lanjutkan, kita akan masuk ke dalam materi visualisasi gitu. Jadi visualisasi yang pertama di sini kita akan praktekkan menggunakan pie chart. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ini kita sekarang pakai yang namanya library Plotly gitu. Jadi apa sih membedakan dengan library yang lain? Kenapa sih pakai Plotly? Jadi mungkin biar teman-teman paham atau mungkin udah banyak yang familiar. Jadi perbedaannya adalah ketika kita menggunakan Plotly di sini kita bisa melakukan dokumentasi yang lebih interaktif lagi, yang lebih animatif lagi seperti itu teman-teman. Jadi pada hands-on kali ini kita menggunakan package Express ya, suatu package yang dikemas secara light atau secara singkat. Mungkin ini lebih cocok kepada para pemula yang ingin mempelajari library dari Plotly tersebut karena memang package-nya sebenarnya besar gitu. Nah, pada contoh kali ini kita akan menggunakan dataset yang sebelumnya yaitu populasi. Di sini kita akan mencoba membuat pie chart. Jadi pie chart ini sebenarnya tujuannya digunakan untuk melakukan perbandingan komponen gitu. Perbandingan komponen menunjukkan ukuran setiap komponen sebagai persentase dari total data. Nah, yang maksud saya tadi interaktif di sini ketika kursornya diarahkan ke dalam visualisasi, dia akan memberikan sebuah annotation ya, annotation angka atau informasi
tentang data tersebut gitu. Berbeda dengan ketika kita melakukan visualisasi dengan Matplotlib atau Seaborn, ini dia nggak interaktif kayak gini. Nah, kalau pakai Plotly jadi interaktif. Nah, contoh lainnya, nah kayak gini, ini ada scatter plot yang bisa dengan format 3 dimensi gitu teman. Jadi pada contoh ini kita akan menggunakan dataset iris. Nah, ini saya bisa scroll, nah bisa saya goyang-goyangkan. Nah, ini yang maksudnya interaktif seperti itu teman. Mungkin lebih memanjakan mata lagi gitu. Nah, contoh selanjutnya mirip seperti ini. Ini kita menunjukkan sebaran data ya, menggunakan data 3 dimensi. Jadi parameternya bukan lagi menggunakan 2 parameter, namun menggunakan 3 parameter gitu. Kemudian selanjutnya bar chart. Ini kita pakai yang namanya Matplotlib sekarang. Jadi bar chart ini visualisasi yang menampilkan grafik dalam bentuk diagram batang gitu. Banyak, oleh karena itu diagram bar chart ini sering disebut sebagai diagram batang. Jadi grafik atau diagram batang ini digunakan untuk menyajikan perbandingan data pada satu atau beberapa seri data seperti teman-teman. Nah, di dalam bar chart ini sebenarnya bisa kita lakukan stack ya. Jadi di sini akan terdapat dua tumpukan data pada setiap batangnya gitu. Itu teman-teman bisa nambahin yang namanya parameter stack pada plottingnya. Gitu. Kemudian kita lanjut. Di sini kita coba mengurutkan ya. Yang tadinya datanya di sini acak. Nah, kita dalam visualisasi ini bisa bisa memvisualisasikannya secara urut. Di sini kita menggunakan perintah yang namanya arrange. Jadi ketika maksud saya di sort. Jadi sort values by population. Nah, seperti ini mungkin teman-teman. Jadi hasil visualisasinya tersebut akan secara urut ya. Nah, ini merah maksudnya apa? Merah ini kita bisa ngasih color. Di sini Jupyter Notebook ini bisa menerima yang namanya hexacode atau HTML code. Nah, seperti ini. Jadi colors kemudian diikuti dengan indeksnya, diikuti dengan diberi nilai value dari color yang ingin kita berikan warnanya seperti itu. Nah, FF0000 ini menandakan arti dari kode warna merah seperti itu. Nah, ini sama saja. Namun yang berbeda adalah jenis kertasnya atau fix size-nya ya. Di sini kita bisa melakukan kustomisasi yang namanya ukuran kertas atau kanvas yang akan kita gunakan. Nah, jadi lebih besar lagi. Gitu. Selanjutnya di sini ada scatter plot. Jadi tujuannya adalah menunjukkan sebaran data seperti visualisasi yang di atas sebelumnya. Gitu, teman. Sebenarnya sama aja sih ini. Kita pakai yang namanya dataset sintetis tadi ya, jumlah populasi di Indonesia. Selanjutnya ada line chart. Jadi line chart ini bentuknya seperti garis yang menunjukkan nilai dari suatu data. Nah, ini ada perbandingan. Contohnya seperti ini. Perbandingan dua line chart. Ketika menggunakan dua line chart, maka plottingnya kita definisikan dua kali. Gitu. Nah, ada heat map. Ini udah pernah kita jelaskan ya sebelumnya. Udah pernah kita bahas bahwa heat map ini fungsinya adalah untuk melihat kepadatan data. Gitu. Jadi selain kepadatan data, kita juga bisa melihat yang namanya korelasi antar fitur atau antar data yang kita telah contohkan sebelumnya. Nah, ini contohnya mungkin teman-teman udah paham ya akan heat map tersendiri. Nah, anode ini apa? Anode ini untuk menunjukkan angka pada diagram heat map yang ada di dalamnya. Gitu. Ketika anode ini panjangan annotation ya, parameter annotation kita false, maka angka-angka ini akan hilang. Gitu, teman-teman. Semakin merah, maka semakin tinggi nilai kepadatan. Nah, ini kita bakal contohin ya, bagaimana sih cara kita mengambil data dari dataset pemerintahan gitu. Jadi dataset pemerintahan itu udah banyak banget. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, yang namanya open data gitu. Sekarang
lembaga-lembaga atau pemerintah daerah sekarang sudah memiliki yang namanya website open datanya mereka sendiri gitu. Nah, ini kita contohkan menggunakan Open Data di Jakarta. Open Data Jakarta ini ada di sini, di data.jakarta.go.id. Nah, seperti ini. Jadi mereka, Pemda, melalui mungkin bekerja sama dengan Diskominfo, mereka membuat yang namanya data-data atau survei semua ditaruh di sini, teman-teman. Jadi kita data-data ini disebarluaskan, artinya public for public ya. Jadi kita bisa olah data dari sini. Nah, ini bagaimana sih cara kita ngambil data? Di sini saya contohinnya pakai widget ya, teman-teman. Widget ini package dari Python yang digunakan untuk mengambil link dari eksternal gitu, atau mengambil link dari link si dataset tersebut gitu. Nah, ini adalah link datasetnya. Nah, di depannya ini sebenarnya nggak perlu. Ini kalau misalkan kita mau spesifikin output atau lokasi dari dataset yang ingin kita download itu, teman-teman. Nah, ini saya kasih lihat mungkin ya. Nah, di sini kan ada contoh data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke destinasi wisata di Provinsi DKI pada bulan Januari tahun 2021. Nah, caranya ngambil data tinggal diklik kanan sini, kemudian copy link address-nya, kemudian kita balik lagi ke notebook kita. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini datanya nih. Nah, sampai akhir ini ya. Nah, di depan ini adalah output atau lokasi di mana letak file yang akan kita download gitu. Diawali dengan sintak widget gitu. Nah, ini berhasil kita download. Nah, kalau mau lihat di sini, jadi saya taruhnya di sesi industri, kemudian di file folder dataset. Nah, ini udah. Kemudian setelah kita berhasil, nah ini udah langsung bisa teman-teman gunakan ya. Teman-teman bisa olah, bisa lakukan visualisasi, analis, dan lain sebagainya. Tinggal langsung dibaca aja menggunakan Pandas ya. Maka akan terkonversi menjadi sebuah data frame yang teman-teman siap diolah oleh teman-teman gitu. Nah, ini contoh lain. Selain dari DKI, ternyata Jawa Barat ya, di sini juga punya yang namanya open data. Nah, kalau yang di Jawa Barat ini saya melihatnya lebih interaktif banget, lebih menarik banget daripada website open data pemerintah lainnya sih kalau saya lihat. Dia lebih lengkap, lebih interaktif, lebih bagus, ada infografisnya juga gitu. Nah, bedanya adalah di sini Open Data Jabar dia menyediakan API yang berformatnya JSON ya. Jadi teman-teman bisa langsung download yang berformat Excel, CSV, ataupun menggunakan API mungkin bagi para developer ya untuk memudahkan. Nah, ini saya coba contohin pakai API itu gimana. Nah, ini tinggal kita klik API-nya. Di sini si Open Data Jabar ini dia pakai Swagger ya untuk dokumentasi web service dari API-nya. Gimana cara ngambilnya? Di sini tinggal kita ambil link-nya. Kemudian kita masukin ke dalam variabel URL. Nah, seperti ini. Ini saya coba kopas. Nah, di sini di ujungnya ini ada /doc, artinya dokumentasi dari si website si Open Data Jabar. Ini kita hapus aja docnya. Jadi seperti ini. Nah, ini udah siap ya. Kita di sini impornya menggunakan library request dari Python. Kita masukkan ke dalam variabel R. Kita get URL-nya. Kemudian kita coba return status dari request-nya apakah berhasil atau tidak. Nah, ini output-nya dengan status 200. Mungkin teman-teman udah tahu status 200 itu udah status sukses ya, respon oke artinya. Ini berarti menandakan request yang kita lakukan telah berhasil. Nah, API ini dasarnya dari JSON gitu, bukan CSV. Jadi kita perlu mengkonversi yang dari JSON ke CSV. Caranya gimana? Caranya seperti ini, tinggal kita buat variabel. Ini cara ngeliat JSON-nya ya. JSON sama dengan request.json.function JSON gitu. Nah, ini coba kita keluarin. JSON-nya kayak gimana nih? Kayak gini lah. Yang namanya file JSON tuh kayak gini loh. Metadatanya namanya. Kemudian untuk melihat key-nya,
Di dalam file JSON ini ada key-key ini. Nah, yang kita ambil ini datanya ya. Nah, kemudian kita panggil deh pakai yang namanya pandas read ya. Tinggal kita buat data frame, kemudian kita masukkan parameter JSON, key-nya data. Kita keluarin data frame-nya, jadi deh. Masuk deh ke data frame. Udah deh, teman-teman udah siap bisa olah data ini, analis ini, atau menggunakan visualisasi dari data-data pemerintah. Gitu teman-teman. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan ya, Kak Vanka, dari hands-on pada sesi industri kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Lintang, silakan. Baik, terima kasih Kak Ananda Bayu, Pak GSCOM, dan juga Kak Vanka Ari Reza ya, yang telah menyampaikan hands-on-nya langsung bisa jelas sekali ya tadi ya, sangat step by step-nya itu langkah-langkahnya sudah sangat mudah ya, walaupun tadi kalau Kak Vanka masih menggunakan data dummy ya sebagai contoh, tapi ternyata tadi sudah langsung bisa dimanfaatkan juga kalau Kak Bayu ya, manfaatkan open data yang tadi linknya juga sudah di-share oleh Kak Vanka. Siapa tahu bisa digunakan untuk latihan di rumah ya, diulang ya, karena belajar itu kalau nggak diulang nanti takutnya lupa. Ini sesuatu yang praktikal kan yang harusnya dilatih gitu ya. Luar biasa sekali rasanya, belum saya buka sesi diskusi sudah ada yang bertanya kayaknya di kolom chat ya. Sudah ada yang bertanya karena pasti pengen coba gitu ya. Sampai bahkan tadi sudah di-share salah satu library yang juga bisa jadi baru ya buat teman-teman ya. Plotly tadi ya kalau nggak salah nama library-nya ya Kak Bayu ya. Selain Pandas yang juga sudah sangat biasa. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Kalau dari jam sih sebenarnya jadi tersisa sekitar 12 menitan saja untuk diskusi karena tadi sudah diokupansi oleh pemaparan. Tapi kalau mau ditambah juga nggak apa-apa karena masih belum jam, sampai berakhir pada pukul 16 sebenarnya ya kegiatan ini. Dan jangan kemana-mana walaupun nanti sesi diskusi udah selesai. Saya harapkan teman-teman masih stay di room ini karena ada kejutan nanti ya dari teman-teman panitia di kegiatan ini. Baik, saya bacakan dulu pertanyaannya dari Mas Firza Yusri Gausan nih, Gunda Dharma yang luar biasa aktif ya. Tadi pada saat sesi Pak Made juga bertanya, ini juga bertanya. Oh, ini pertanyaannya bukan tentang hands-on ya. Untuk hasil recording Zoom-nya bisa diakses di mana ya? Nanti saya sampaikan ke panitia ya. Biasanya ada kan ya Bu Deti atau tim panitia ya nanti akan memberikan informasi kepada teman-teman mahasiswa peserta kegiatan ini ya. Nanti kan punya grup Telegram kan teman-temannya, nanti bisa di-share di sana. Iya Bu, boleh dibagi nggak ya yang bagian hands-on-nya? Oh, jadi teman-teman ini pengen banget praktekin ya, gimana caranya yang rasanya tadi memang luar biasa. Orang pintar sesungguhnya adalah bagaimana membuat sesuatu yang sebenarnya rumit menjadi sederhana dan jadi menarik. Tadi step-stepnya sangat-sangat jelas sekali memang ya. Bagaimana melakukan data preparation, bagaimana melakukan visualisasi, bahkan visualisasinya dikasih library yang sangat interaktif tadi ya, Plotly gitu ya. Itu kan satu hal yang sangat positif sekali buat teman-teman semuanya tentu saja ya. Baik, berarti belum ada yang mau bertanya nih, langsung aja mau praktek gitu ya dengan mau nyoba apa yang sudah disampaikan di hands-on tadi ya teman-teman ya. Belum ada yang mau tanya tentang apa yang tadi atau belum tune in banget gitu kan ya, karena belum ketemu problem kalau belum nyoba kan, nanti pada saat nyoba mungkin jadi kok nggak bisa ya gitu kan ya, baru mungkin timbul lah pertanyaan. Kalau sekarang mungkin belum ada ya teman-teman ya. Boleh kok lewat kolom chat aja, nggak harus open mic. Tidak ada. Nah, kalau untuk tadi ganti warna tadi itu ya, kalau biru semua visualisasinya tadi pakai bar chart apa tadi ya, Kak Bayu ya kalau nggak salah. Tadi yang pakai bar chart. Itu ada warna merah, tiba-tiba nongol, terus ternyata itu kode ASCII ya Kak ya? Iya, jadi Berarti harus hafal atau ada satu lookup tabelnya yang bisa diakses supaya kita bisa, saya suka warna pink, apa tuh kodenya ya Kak Bayu? Biar rame gitu ya, ini nggak ada yang nanya soalnya. Jadi untuk bisa menggunakan kode warna dalam Jupyter Notebook ini sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya hexacode ya. Tadi itu yang saya gunakan tuh yang namanya hexacode atau HTML code, itu sama aja kayak gitu. Mungkin untuk dokumentasinya mungkin bisa di-share ya linknya Mas Vanka.
Nah, mungkin ini ya teman-teman kalau penasaran sama warna-warna tadi kan kita di sini mencontohkan, sorry. Nah, di sini kan untuk warna merah dengan hexacode ini FF000. Nah, teman-teman bisa nanti carinya gini. Hex code warna. Nanti akan ditampilkan oleh beberapa website begitu untuk kode-kode warna yang sekiranya teman-teman inginkan. Di sini juga ada untuk saturasi RGB-nya dan masih banyak lagi ya. Mungkin itu aja ya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, jadi sudah tersedia ya. Kita nggak perlu menghafalkan. Kalau hafal, aduh banyak banget kan. Pasti ribuan kalau gradasi warna satu dengan yang lainnya kan sangat. Karena memang untuk visualisasi juga penting ya. Ini kan untuk mengambil keputusan ya, nanti untuk mengambil kebijakan. Kalau lihat bentuknya visualisasi grafis itu kan mudah sekali untuk kemudian menangkap apa yang terjadi di institusinya terkait data yang disajikan melalui graphical visualization tadi. Baik, ada yang mau tanya? Sepertinya Pak sudah terlalu sore, capek gitu ngelihat tadi codingan gitu ya, skrip. Kalau kalau tidak ada, karena mungkin tadi belum nyoba. Kalau belum nyoba itu belum ketemu tuh masalahnya gimana gitu ya. Belum ada bayangan. Karena kalau tidak salah ini pesertanya tidak hanya dari program studi informatika aja kan, atau dari sistem informasi aja kan ya. Ada program studi yang berbasis sosial juga ya, teman-teman ya. Sehingga walaupun kalau Pak Madi sampaikan tadi memang kalau data science ini nggak melulu harus dari informatika sebenarnya gitu ya, sebenarnya nggak harus dari sistem informasi juga. Bahkan yang tugasnya melabel itu tadi ya, atau tugasnya mentraining atau apa itu kan bisa jadi dari subjek expertise-nya ya, seperti tadi diplomat kan yang harus melakukan pelatihan terhadap datanya. Baik, kalau memang tidak ada, karena memang kalau dari sisi waktu, Itu mungkin pemaparan ada di satu sesi ya, Bu. 2 dan juga diskusi itu di ada ya? Oh ya, baru mau ditutup ternyata. Oke, M. Rizky Hasani, Gunadarma, Masya Allah, Gunadarma. Ya, tadi juga banyak ya, yang dari Gunadarma, yang dari perguruan tinggi lain juga banyak tadi ya. Izin bertanya, apakah kita boleh menggunakan open data untuk keperluan penelitian mahasiswa? Silakan Kak Bayu dan juga Kak Vanka. Oke, mungkin untuk open data berdasarkan sepengetahuan saya, untuk masalah penelitian itu selama data yang teman-teman dapatkan itu memang open source atau terbuka untuk umum, saya kira untuk hal legalitas itu baik-baik aja ya. Mungkin nanti untuk Bu Lintang selaku Prodi bisa bantu menjelaskan, Ibu. Jadi sebenarnya untuk penelitian sebelumnya saya juga menggunakan salah satu open data. Yang penting itu teman-teman kredibel begitu tempatnya, misalkan seperti di Open Data Jabar tadi, atau mungkin ada yang namanya Badan Pusat Statistik. Saya izin share screen. Nah, mungkin ini juga salah satu website open data yang lumayan kredibel, khususnya untuk di Indonesia. Jadi saya rasa it's okay selama data itu memang legal digunakan secara gratis gitu, karena ada beberapa data yang berbayar. Jadi mungkin teman-teman bisa diperhatikan di situnya aja. Pertama, hal legalitas, yaitu bersifat open, sama sumbernya itu kredibel atau dapat dipercaya. Mungkin jika ada tambahan dari Ibu Lintang atau Mas Bayu, dipersilakan. Baik, tadi sudah disinggung oleh Kak Vanka, tidak sebagai jadi moderator gitu ya, tapi sebagai ketua program studi di informatika, memang kalau dilihat dari tema-tema skripsi atau penelitian di prodi informatika, dapat dilihat di fti.gunadarma.ac.id/informatika, teman-teman bisa lihat bahwa salah satu topik yang bisa diangkat adalah open data gitu. Jadi bisa memanfaatkan banget, karena kita yakin banget bahwa tadi salah satu tantangan atau challenge-nya atau kendala saat harus melakukan komputasi dengan data yang sangat besar, tantangannya kan di datanya ya, walaupun sudah ada Kaggle misalnya ya, atau repository yang juga bisa menyediakan berbagai hasil penelitian terkait dengan data gitu ya, data. Nah, silakan gitu ya, sangat terbuka sekali untuk melakukan itu. Jadi bisa digunakan sebagai sumber data untuk penelitian
apapun ya yang terkait dengan program studinya sih. Sebenarnya kalau di informatika sih nggak masalah gitu ya, manfaatkan open data untuk penelitiannya. Itu saja sih. Dan saya sudah state itu di 2 tahun terakhir ini. Sudah 2 tahun loh saya melakukan statement ya bahwa ditaruh di listing ya. Ya waktu kalau di kegiatan informatika itu ada namanya satu bagaimana kiat-kiat untuk bisa lulus tepat waktu atau bagaimana skripsi itu. Ya enggak, Mas Bayu? Baik, mungkin izin menambahkan kalau misalkan selain dari open data, mungkin teman-teman bisa pakai yang namanya API scraping ya. Jadi banyak e-commerce sekarang dan juga platform-platform media kayak seperti YouTube, Twitter, dan lain sebagainya itu udah menyediakan yang namanya API untuk bisa diolah gitu datanya. Jadi saya rasa kalau yang namanya udah judulnya open data tuh udah terbuka gitu, udah pasti boleh lah itu untuk penelitian, apalagi untuk penelitian gitu. Mungkin dari itu saya sekian sih. Baik. Masih ada lagi yang ingin mengkonfirmasi? Ada nih sepertinya. Coba lihat. Lebih ke sharing itu Nah, mungkin ya, nih, Mas Bayu. sharing Mas Bayu Rizky Saputra dari mana ini ya? Stikom interest. Saya sebentar. Stikom interest. Saya interstudi ya. Google Iya, Bu, betul. BigQuery juga menyediakan banyak data bagi kalian yang mau bangun portofolio data science tuh. Udah di-sharing tuh sama Mas Bayu Rizky Saputra. Teman-teman bisa menggunakan Google BigQuery ya untuk melakukan penelitian di bidang ilmu data ini. Terima kasih ya Mas Bayu Rizky, Mas Bayu Rizky kalau di sini. Bukan Mas Bayu. Ada yang lain mau bertanya atau sharing di sini? Tidak ada? Baik, memang waktunya sudah berakhir ya. Kalau dari rundown yang diberikan kepada saya, saat ini pukul 15.50 ya. Sudah mendekati pukul 16, jadi saya akan tutup ya sesi industri penerapan data science di sektor pemerintahan yang telah menghadirkan narasumber-narasumber, termasuk tadi Pak narasumber utama dosen senior kita, Bapak Dr. Ernat Imade Wiryana, dan juga teman-teman asisten dosen yang telah mengawal jalannya hands-on yang bisa nanti dipraktekkan oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Sekali lagi, terima kasih kakak-kakak berdua, sungguh menarik sekali. Sekarang saya kembalikan kepada Mbak Ulfa selaku pembawa acara untuk mengawali satu kegiatan lainnya ya yang merupakan surprise buat teman-teman peserta program ini. Silakan Mbak Ulfa. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ernat Imade Wiryana yang kebetulan Ulfa belum di-mute, belum di-unmute. Oh, sudah ya? Oh, sudah ya? Suara saya terdengar, Ibu? Oke. Terima kasih Ibu. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ernat Imade Wiryana yang kebetulan waktunya terbatas, dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Lintang Yuniar Banowsari untuk sesi diskusi yang sangat luar biasa pada hari ini dengan tema penerapan data science di sektor pemerintahan. Selain itu terima kasih juga kepada kedua kakak asisten dosen yaitu Kak Ananda Bayu dan Kak Vanka Ari atas penjelasan sesi hands-on-nya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Berikut sedikit poin-poin yang dapat saya rangkum dari pemaparan diskusi tadi. Di antaranya, yang pertama, salah satu penerapan data science di sektor pemerintahan yang menjadi tren saat ini adalah mall pelayanan publik. Dan terdapat beberapa contoh penerapan data science lainnya di sektor pemerintahan, ada custom risk engine di Bea Cukai, ada analisis kebijakan diplomasi, tentunya juga di bidang kesehatan dalam melakukan kebijakan kesehatan masyarakat, terus kemudian ada di bidang forensik, bidang tambang, serta SKK migas. Selain itu, diperlukan juga pemahaman mengenai metodologi CRISP-DM. Selain itu, diperlukan pula hardware untuk training, yang dimana untuk pemodelan, dan hardware untuk inferencing, kemudian software untuk data science yang bisa dipelajari dari bahasa pemrograman Python dan bahasa R.
penguasaan data science termasuk ke dalam bela negara yang sudah disampaikan oleh Pak Made. Diperlukan pula attitude sebagai data scientist dan keinginan untuk terus belajar juga diperlukan. Hands-on tadi yang telah dipaparkan oleh Kak Vanka dan Kak Bayu untuk mempraktikkan data preparation untuk visualisasi data dengan contoh open dataset di bidang pemerintahan. Kepada rekan-rekan, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Seperti pada sesi industri minggu lalu, kita akan ada sesi apresiasi, di mana kami telah menyiapkan 2 pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, silakan menggunakan fitur raise hand-nya. Yang tercepat dan dapat menjawab dengan tepat akan mendapatkan apresiasi dari kami. Saya tidak sendiri, kali ini saya akan ditemani oleh kakak-kakak asisten dosen, yaitu Kak Ananda Bayu dan Kak Vanka Ari yang akan membantu saya untuk memulai sesi apresiasi. Kak Vanka dan Kak Bayu, kira-kira pertanyaannya udah siap dilempar belum nih? Oke, seperti biasa ya, seperti kayak minggu yang lalu, di sini kita bakal ada yang namanya quiz dan juga ada reward-nya. Teknisnya teman-teman seperti sama sebelumnya. Jadi ketika sebelum menjawab, raise hand dulu. Kemudian jawabnya bisa on mic. Ya disarankan sih on mic ya teman-teman. Ataupun bisa melalui kolom chat seperti itu. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Mas Vanka mungkin bisa dibacakan pertanyaan pertamanya. Oke, siap. Teman-teman bisa dipersiapkan raise hand dulu ya. Nanti jadi raise hand, terus kita pilih siapa yang tercepat, baru teman-teman bisa menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama di sini adalah teknik untuk mengisi nilai none atau nilai kosong disebut apa tekniknya? Oke, ini kita sudah dapat 3. Satu itu. Oke, tadi konsepnya kan teknisnya siapa cepat ya. Jadi di sini yang tercepat adalah ada Kak yang namanya Rizka Alivia Putri. Mungkin Kak Rizka bisa langsung open mic dan juga open cam. Silakan Kak dijawab pertanyaannya. Teknik imputasi, Kak. Teknik imputasi, yakin nih? Ya. Yakin benar ya? Oke, kita kunci jawabannya. Ya, untuk nomor 1 jawabannya kapan Kak? Benar nggak nih Kak? Oke, untuk pertanyaan nomor 1 itu teknik imputasi, tadi kata kakaknya itu jawabannya benar. Selamat untuk Kak Rizka. Nanti akan kita coba direct message melalui Zoom ya untuk minta kontaknya. Terima kasih. Silakan untuk Mas Ananda Bayu, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua, siap-siap. Di sini teknik untuk mengkategorikan tingkatan suatu nilai adalah, ayo ada yang bisa? Teknik, saya ulangi, teknik untuk mengkategorikan tingkatan suatu nilai. Apa yo? Oke, udah ada langsung nih Kak Elisyah Mutmainah. Silakan Kak, bisa open cam dan open mic-nya langsung. Teknik binning. Oke, jawabannya benar. Selamat kepada Kak Elisyah. Kemudian akan kita hubungi selanjutnya ya. Terima kasih, sudah selesai. Silakan saya kembalikan ke MC kalau Pak. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak asisten dosen, yaitu Kak Ananda Bayu dan Kak Vanka Ari untuk sesi apresiasinya. Dan selamat ya bagi rekan-rekan yang telah berhasil mendapatkan apresiasi. Nah, dengan telah dilaksanakannya sesi apresiasi tadi, maka kita telah sampai di penghujung acara sesi industri pertukaran mahasiswa Merdeka Bela Negara dengan tema penerapan data science di sektor pemerintahan pada hari ini. Kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengakses laman LMS-nya untuk mengisi daftar hadir dan mengerjakan post-test. Kepada Bapak Ibu dosen instruktur dan rekan-rekan mahasiswa, kami ucapkan terima kasih. Benih padi disemai oleh petani, rendam semalam di dalam air. Sekian sudah sesi industri ini, semoga sukses di ujian akhir.
Saya Ulfa Hidayati bersama panitia pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu untuk kita semua.